oleh Tuhan, dalam firman Tuhan saat ini kita merenungkan pasca Yesus naik ke surga. Saat ini saudara, kalau kita mendengar bahwa Yesus naik ke surga, kita bersukacita karena kita ingat Ia naik ke sana dengan janji bahwa di sana Ia menyediakan tempat bagi kita. Ia tidak meninggalkan kita begitu saja. Ia tidak melepaskan kita begitu saja. Itu ingatan kita ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, bagi murid-murid apakah ia juga demikian? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka mendengar dan Tuhan sampai lihat sampai tidak ada lagi. Bahkan mereka sampai menegur mereka dan mengatakan, mengapa kamu melihat saja ke atas? Mereka mengatakan, turun kepalamu dan jalanilah hari-hari hidupmu sambil menunggu apa yang Tuhan janjikan. Tuhan kasih Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama dengan murid-murid, dan itu bisa menjadi momen yang paling menakutkan, membingungkan bagi murid-murid Tuhan Yesus. Dan jika kita ada pada posisi mereka, bisa jadi kita juga sudah jalan masing-masing. Tuhan Yesus tidak ada, ya sudah, lu mau gimana? Kanan, kiri, mau pulang Sabu, mau pergi Jawa, mau pergi Atambua, Timur, Kupang saja. Seringkali ketika persoalan-persoalan, ketidakpastian dalam hidup kita, permasalahan-permasalahan melanda kehidupan kita dan juga kehidupan jemaat, respon kita bisa dengan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua, suami istri saling menyalahkan satu dengan yang lain. Lalu kemudian bisa jadi pilih jalannya masing-masing, atau mundur teratur dan tidak mau hadir lagi di gereja, tidak mau lagi terlibat di dalam persekutuan, tidak mau lagi ada dalam kepanitiaan. Itu yang sering kali terjadi. Aktif dalam kepanitiaan, lalu konflik di tengah panitia, lalu bubarnya dengan tidak hadir lagi dalam persekutuan. Ada jarak yang menjadi sulit untuk dijembatani ketika ada kesalahpahaman satu dengan yang lain. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh ke-11 murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga? Mereka kembali ke Yerusalem. Kenapa mereka kembali ke Yerusalem? Kenapa setelah dari tempat Tuhan Yesus naik ke surga, kenapa mereka tidak duduk bersekutu saja di situ? Tidak langsung saja mereka kemana-mana, tapi mereka kembali ke Yerusalem. Jalan lagi ke Yerusalem. Jawabannya adalah itu adalah bentuk ketaatan mereka kepada Tuhan. Ketaatan kepada perintah Tuhan ketika di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang keempat, di sana Tuhan Yesus mengatakan, Ia mengarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Mereka kembali ke Yerusalem mentaati janji Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, ketaatan mereka lebih besar dari rasa takut dan bingung mereka. Lalu kemudian sudah dikasih Tuhan, penginjil, penulis Kisah Rasul lalu seperti mengabsen murid-murid Tuhan Yesus. Diabsennya dengan dua orang, Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus. Lalu yang terakhir Yakobus, Simon, Selot dan Yudas. Mereka bertiga karena masih ganjil, belum ada yang ke-12. Tetapi yang pasti mereka tidak diutus atau tidak disatukan sendiri-sendiri. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini bukan sekedar daftar absen yang berjalan berpasang-pasangan ini. Ini mengingatkan mereka juga tentang memori pelayanan. Yesus pernah mengutus mereka berjalan berdua-dua, supaya dari situ mereka bisa saling menopang, saling mendukung, saling
menjadi saksi yang sah secara hukum. Hukum waktu itu mengatakan bahwa kesaksian itu sah kalau ada dua kesaksian yang diberikan dan sama. Saudara kasih Tuhan, mereka mengingat dengan baik apa yang Tuhan ajarkan, yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Lalu ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka naik ke ruang atas. Lalu di sana mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Bertekun satu pikiran, satu jiwa. Seperti paduan suara, vokal grup yang selaras. Banyak orang, banyak suara. Tetapi bersama-sama menciptakan lagu yang indah dan enak didengar. Apa jadinya kalau vokal grup paduan suara menyanyi sendiri-sendiri, ukur kekuatan sendiri-sendiri, pasti tidak akan menjadi paduan yang indah. Barangkali orang lempar mereka juga dengan batu supaya bubar juga. Saudara dikasih oleh Tuhan, murid-murid ini duduk bersama-sama di ruang atas, bersekutu, bertekun bersama-sama. Mereka tidak duduk secara pasif lalu mengadaku, melangkah, menunggu kapan Roh Kudus itu datang dan jatuh dari langit. Di ruang atas itulah mereka sedang melakukan perencanaan yang matang dan baik untuk bagaimana mereka memenuhi panggilan mereka, tugas mereka, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ketika Tuhan mengatakan, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai seluruh bumi. Bagaimana caranya? Sama halnya kita semua memiliki cita-cita. Saya mau menjadi seorang yang terkenal, entah jadi presiden kah, entah jadi tentara kah, entah menjadi anggota dewan kah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mencapai? Setiap orang tua ingin anaknya sekolah dengan baik, semakin tinggi semakin baik, dan harapan-harapan yang baik. Kalau bisa S1, S2, S3. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya menopang mereka, anak-anak kita, untuk sampai pada jenjang pendidikan yang mau mereka raih? Ketika punya cita-cita mau jadi dokter, kita mungkin bertanya, uang dari mana? Itulah yang perlu memang direncanakan. Bagaimana meraih apa yang menjadi harapan dan cita-cita. Itu juga yang tentunya dipikirkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita dapat menjadi saksi di Yerusalem, Samaria, bahkan sampai ke dunia. Mereka tidak mengatakan, sudah biasa, nanti kemana jalanan itu. Yang seringkali menjadi jawaban juga ketika anak-anak kita ditanyakan, mau lanjut kemana? Ya, gimana nanti saja terserah. Setelah kuliah, wisuda, mau kerja apa? Tak tahu. Tidak tahu mau jadi apa, yang pokoknya begitu. Saudara dikasih Tuhan, kalau murid-murid Tuhan Yesus juga mengatakan, terserah nanti kita mau bikin apa, tidak tahu. Kita tidak menjadi orang yang percaya pada saat ini, karena firman Tuhan tidak sampai kepada kita. Kalau mereka tidak juga merencanakan dengan baik bagaimana kesaksian tentang kehidupan Kristus, bahkan sampai kenaikannya di surga, bisa sampai dan mereka teruskan dalam kehidupan sampai hari ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, mereka merancangkan, pasti mempercakapkannya dengan baik. Mereka bertekun, itu artinya mereka merencanakan dengan seksama, siapa dengan siapa, pergi kemana nanti kira-kira. Tuhan Yesus tidak ada, kita mau bagaimana? Apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, di situ mereka duduk bersama, pasti juga saling menguatkan. Ingat ya, bahwa kita harus saling menjaga, kita punya tugas bersama. Jangan pikir tentang diri kita sendiri, bahwa kita bersama-sama dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan kemanapun kita pergi. Jadi kita ini adalah yang menjadi surat-surat Kristus. Hidup kita ini yang akan menjadi kesaksian, bukan hanya sekedar tutur kata dan sikap kehidupan kita saja. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan,
perencanaan mereka itu mereka buat dan mereka satukan, mereka sehati di dalam doa. Mereka sadar bahwa tanggung jawab mereka berat. Mereka sadar harapan dan panggilan mereka itu besar sekali. Mereka menyadari bahwa tidak mudah, tetapi mereka meletakkan rencana yang matang itu di bawah penyertaan dan kedaulatan Tuhan melalui doa. Doa bukan hanya menguatkan satu dengan yang lain, tetapi doa yang terutama adalah membangun relasi antara kita dengan Tuhan. Hanya relasi kita dengan Tuhan saja yang disebut dengan doa. Tidak ada saya omong-omong dengan teman lalu saya mengatakan, saya mau berdoa dengan kamu. Kan tidak. Doa selalu diartikan percakapan kita dengan Tuhan, penyampaian kita dengan Tuhan. Dan mereka nyatakan bahwa mereka bersatu hati, bertekun dan bersatu hati di dalam doa. Mereka juga melibatkan Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Karena apa yang baik bagi Tuhan, baik bagi mereka. Apa yang baik bagi kita, belum tentu baik dalam pandangan Tuhan. Saudara Tuhan, inilah juga yang membedakan antara perencanaan yang bertujuan baik dan yang tidak baik. Perencanaan hidup, perencanaan apa saja yang baik pasti selalu kita bawa dalam doa. Tapi perencanaan yang tidak baik kita tidak bawa dalam doa. Kalau orang berencana mau mencuri, kira-kira mereka berdoa atau tidak? Tuhan, semoga kami berhasil mencuri dan tidak ketahuan. Dan hasilnya sangat banyak. Saya rasa mereka tidak berdoa ketika merencanakan pencurian, ketika merencanakan pembunuhan, lalu mengatakan Tuhan, semoga pembunuhan ini berhasil. Dia mati memang. Tidak. Perencanaan yang baik, tujuan yang baik, harapan yang baik, pasti akan selalu kita bawa dalam Tuhan. Tetapi yang tidak baik, tidak kita bawa dalam Tuhan. Perencanaan tanpa doa adalah sebuah kesombongan diri, merasa diri paling mampu. Tetapi doa tanpa perencanaan itu sama seperti kita memanipulasi Tuhan. Tuhan, saya mau supaya saya makan enak hari ini. Tuhan tolong kasih jatuh Pizza Hut, Kentucky di depan saya sekarang juga. Doa tanpa perencanaan, bagaimana kita bisa makan itu, bagaimana kita bisa bayar, bagaimana kita bisa bawa pulang kembali dan makan dengan baik. Doa tanpa perencanaan, tanpa sesuatu yang dapat kita lakukan, merupakan kelalaian dan juga cara kita memanipulasi Tuhan. Sesuai yang dikasih oleh Tuhan, kebersamaan dalam suka dan duka dalam masyarakat Sabu sudah terjalin sangat lama dan sangat kuat. Dan itu yang menjadi modal untuk hidup dalam rencana dan harapan yang matang dan baik di dalam Tuhan. Selalu ada topangan kekuatan, bahkan di tengah duka cita juga. Persekutuan ini begitu kuat dan begitu besar. Itu berarti memang selalu ada kekuatan dan topangan. Bapak Mama saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan bahwa adanya kehadiran perempuan-perempuan, kehadiran Maria Ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Apakah Tuhan Yesus punya saudara? Punya. Saudara yang benar-benar lahir dari Yusuf dan Maria. Itu akan kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-55 dan juga Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Saudara-saudara Yesus dan saudara laki-laki Tuhan Yesus adalah Yakobus, Yosef, Simon, dan Yudas. Apakah mereka begitu kompak mendukung Tuhan Yesus? Di dalam Markus 3 ayat 21 justru di sana dikatakan,
Saudara-saudara Tuhan Yesus menganggap Tuhan Yesus ini tidak waras. Pengajarannya tidak dapat diterima. Saudara, bukankah kalau demikian itu berarti ada konflik di tengah keluarga? Kalau satu anak, satu bagian keluarga merasa menganggap bahwa yang lain gila, yang lain tidak waras, yang lain tidak baik, maka pasti persekutuan itu, persekutuan keluarga, persekutuan di tengah jemaat tidak berjalan dengan baik. Dan ketika peristiwa penantian setelah kenaikan Tuhan Yesus, Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus ikut bersama dalam pergumulan menanti Roh Kudus. Itu berarti mereka percaya. Mereka tidak lagi menganggap Tuhan Yesus gila, tidak menganggap lagi Tuhan Yesus tidak waras, tetapi mereka ada dalam kebersamaan. Itu artinya telah terjadi rekonsiliasi keluarga, perdamaian keluarga. Saudara Tuhan, kita di sini melihat sebelum ada tugas yang besar yang harus dilakukan, bereskan dulu semua relasi-relasi di dalam keluarga. Perencanaan hidup kita lakukan dengan membereskan dulu hubungan-hubungan kita di tengah keluarga, supaya ada kesehatian, kebersamaan, dan doa yang sama. Kalau tidak ada kesehatian, jangan sampai satu berdoa, Tuhan semoga harapan ini tercapai, sementara yang lain, Tuhan jangan doa itu, harapan itu jangan tercapai. Tidak sehati, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, mau jadi apa? Saudara dikasih Tuhan, pemutusan untuk menjadi saksi Kristus berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ada topangan laki-laki dan perempuan, ada kebersamaan dalam keluarga. Saudara dikasih Tuhan, bagi kita semua di tengah keluarga kita, apakah rumah kita telah menjadi ruang atas, tempat suami, istri, anak-anak dan keluarga duduk bersama, merencanakan masa depan dengan matang, merencanakan masa depan keluarga, merencanakan masa depan anak-anak kita, merencanakan masa depan persekutuan jemaat Tuhan ini mau jadi apa ke depannya, merencanakan hal yang jauh ke depan, bukan hanya sekarang, hari ini saja, karena perjalanan hidup akan terus jauh ke depan, dan meletakkan semua rancangan itu dalam doa-doa kita. Atau kita sedang berjalan sendiri-sendiri untuk perencanaan-perencanaan hidup kita. Jika demikian, berbaliklah, berdamailah satu dengan yang lain, bertekunlah bersama-sama, bersatu hatilah di dalam doa, karena percuma kalau kita jalan sendiri-sendiri. Bergumullah bersama laki-laki perempuan dalam persekutuan jemaat. Jemaat yang kuat bukan jemaat yang tidak ada masalah, tetapi yang ketika ada masalah mau duduk bersama di ruang atas untuk bertekun, berdoa, bersehati. Bapak Mama Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah semuanya itu akan memampukan kita berdampak dalam keluarga dan persekutuan, karena kita diutus untuk menjadi saksi Kristus sampai ujung dunia. Amin.